Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, selamat berjumpa lagi. Saya Nyoman Wijaya, senang sekali kembali bertemu depan Anda selama 60 menit yang ke depan ini. Saya akan kembali mengantarkan acara yang barangkali sudah Anda tunggu-tunggu, Pustaka Dewata. Seperti yang sudah sering saya katakan, sementara kita di Bali sampai sekarang ini, bahkan mungkin di tingkat nasional juga, kita terlalu banyak terpengaruh oleh kesadaran-kesadaran kolektif. Tapi sekarang ini saya akan kembali menyajikan kesadaran individual seorang tokoh yang tentu Anda sudah kenal, barangkali terutama rekan-rekan dari Bali sudah kenal karena beliau adalah Dewa Palguna. Selamat, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Anda lagi. Ya, saya juga Yang sudah begitu lama berkecimpung di dunia politik nasional. Jadi pemirsa Dewata TV, saya rasa ada satu hal yang saya petik dari tokoh kita ini, bahwa tidak semua orang Bali bisa bermain di tingkat nasional, dalam arti begitu punya peran yang strategis sebagai anggota Mahkamah Konstitusi yang pertama pula. Jadi penting bagi kita untuk mendengarkan apa yang beliau akan sampaikan tentang hal itu. Tetapi sebenarnya saya ingin mengajak beliau berbicara mengenai hal-hal yang pernah ditulis terutama dalam buku yang berjudul Saya Sungguh Mencemaskan Bali. Jadi Saya Sungguh Mencemaskan Bali ini adalah sebuah karangan yang sebenarnya sudah pernah dipublikasikan di berbagai tempat, tapi penting sebagai suatu pertanggungjawaban seorang intelektual membukukan hasil karyanya supaya bisa abadi sepanjang sejarah. Saya akan mengawali dialog saya dengan satu tinjauan bahwa bagaimanapun orang atau intelektual atau pengamat-pengamat pada umumnya memang mencemaskan Bali. Sebab dalam bayangan mereka, Bali seharusnya seideal yang ada dalam benaknya, bahwa mungkin sesuai dengan Trihita Karana, mungkin sesuai dengan tataran asidan atau etika-etika, norma-norma negara-negara modern sekarang. Tetapi jika dibandingkan dengan Bali abad ke-19, pada saat itu kita disuguhkan pada satu adegan-adegan yang mengerikan dalam sejarah, bagaimana raja berperang satu sama lain, bagaimana perbudakan meningkat, opium luar biasa, rakyat kecil hanya terpinggirkan. Dibandingkan dengan itu, Bali abad ke-20 atau menuju ke abad 21 ini relatif menjadi lebih bagus. Nah, karena itu saya mempersoalkan mengapa kita mesti mencemaskan Bali. Silakan saudara. Terima kasih. Sebenarnya mungkin judul itu tampak begitu bombastis ya, kelihatannya itu diantara kita yang kelihatan serba tenang begitu ya. Tapi sesungguhnya itu adalah memang mewakili apa yang saya pikirkan gitu lah. Kalau dulu ada semboyan, siapa yang menguasai lautan, dia menguasai dunia. Kemudian muncul itu waktu abad ketika pra kolonialisasi ya, misalnya Inggris dianggap sebagai penguasa lautan gitu ya, tentara angkatan lautnya sangat kuat. Kemudian muncul abad ruang angkasa ketika teknologi ruang angkasaan begitu berkembang pesat, terutama ketika dimulai dari Uni Soviet meluncurkan Sputnik dan kemudian diikuti Apollo oleh Amerika Serikat, sehingga kemudian muncul semboyan baru, siapa yang menguasai ruang angkasa dialah yang kemudian menguasai dunia. Sekarang ketika abad 21 semboyannya berubah lagi. Siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, dialah yang menguasai dunia. Jadi kecemasan saya itu begini, ada satu hal yang dari dulu saya belum menemukan bagaimana nanti cara penyelesaiannya, yaitu begini. Fakta bahwa kita di Bali ini sudah bergerak ke arah masyarakat industri, arah masyarakat modern, yang dimana pada waktu di dalam situasi seperti itu misalnya kita sudah harus menghargai nilai-nilai
kemampuan individual, dan rasa tanggung jawab, kemudian penghargaan terhadap waktu, cara berpikir yang efisien. Tetapi di lain pihak, kita sebagian dari alam bawah kesadaran kita sebenarnya masih berada di abad ke-19 yang Anda katakan tadi. Kita masih ada tradisi komunal yang kadang-kadang ini tidak selalu bisa berjalan beriring. Katakanlah satu contoh misalnya, dan ini sudah pernah diulas secara sangat bagus oleh kawan kita, Ketut Sumarta. Dia mengatakan begini, ada satu kasus di mana ada seorang karyawan hotel. Dia bekerja di sebuah hotel. Tapi dia masih begitu terikat dengan tradisi komunalnya. Dia harus ngayah 1 bulan di Banjar dan harus hadir secara fisik. Dia dari Karangasem, gitu ya. Yang mengakibatkan kemudian tentu saja dia harus libur dari pekerjaannya di hotel, dan itu tidak mungkin 1 bulan, begitu kan? Nah, artinya kemudian akhirnya menyebabkan ini orang lalu jadi dipecat. Jadi saya khawatir kalau ini tidak menemukan jalan keluarnya, akhirnya tradisi itu bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan kemiskinan secara struktural. Maksud Anda salah satu. Ya, demi tradisi kita harus mengorbankan segala sesuatu termasuk pekerjaan begitu. Nah, tetapi di sisi lain justru tradisi dimanfaatkan untuk menyelamatkan Bali secara umum. Itulah cara berpikir orang-orang yang sedang berkuasa sekarang. Itu juga harus kita kritisi. Ya. Bagian itu juga harus kita kritisi. Saya berpikir sebagian, mungkin sebagian betul ada yang berpikir seperti itu. Tapi saya mulai ragu. Ada sebagian yang jangan-jangan berpikir bahwa itu adalah sudah menjadi barang dagangan. Itu adalah sebuah sudah menjadi komoditas. Tradisi itu menjadi komoditas. Misalnya, kalau kita sudah tahu misalnya filosofinya bahwa mengapa sih orang ngapain misalnya itu harus besar-besaran. Padahal kita tahu filosofinya bahwa itu adalah bagaimana sesungguhnya kita mempercepat proses kembalinya Pancamahabhuta yang apa kembali ke apa, yang Bayu kembali ke Bayu, sehingga proses penyatuan dengan apa Sangkan Paraneng Dumadi itu bisa menjadi lebih cepat kayak gitu ya. Kenapa itu menjadi besar? Kita kan ada ketakutan. Kalau ini yang hilang ngaben, maka dikhawatirkan orang tidak akan lagi atau berkurang orang yang berkunjung ke Bali. Berarti di situ kan logika komoditi yang berlaku di dalam. Ada beberapa item yang di buku ini, spiritualitas salah satunya. Apa sebenarnya yang Anda cemaskan? Spiritualitas apakah cukup yang tadi itu saja? Nah, ini dia yang jadi soal juga. Ada juga bagian itu saya tulis misalnya. Apa sih problem orang Bali misalnya ketika dia berbicara tentang spiritualitas? Gini, kita coba jujur kepada diri sendiri. Dari sekian intensitas dan ketaatan kita di dalam menjalani tradisi itu yang bertemu gagasannya sesungguhnya dengan persoalan spiritualitas. Pertanyaan saya, berapa persen yang kita sungguh-sungguh memahami ketika kita melakukan itu? Artinya apa? Artinya ada kesenjangan. Ada kesenjangan antara alam kognitif, afektif, dan kemudian psikomotor yang kita kan untuk ketika melaksanakan itu. Artinya kita banyak melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita pahami, tapi kita harus laksanakan itu atas nama tradisi. Dan ini berbahaya menurut saya. Karena ketika orang, misalnya generasi kita yang makin kritis ini, mempertanyakan itu, dan kemudian kita tidak mampu memberikan jawaban, nah itu berbahaya. Karena dia kemudian akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang liar yang belum tentu kemudian cocok dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh filosofi kalau dalam tanda petik seharusnya tradisi itu. Ya, seharusnya. Saya ingin mengatakan bahwa itu bahayanya tradisi lisan kalau tidak pernah ada orang yang membicarakan dan apalagi menuliskan. Iya, saya ngerti. Seharusnya jawaban-jawaban itu dengan mudah dicari pada sumber ajarannya, yakni Bhagavad Gita dan lain sebagainya. Tetapi saya melihat, apa Anda sepakat atau tidak dengan pengamatan saya melihat orang-orang yang beragama secara Bhagavad Gita minim sekali dibandingkan dengan orang-orang yang beragama secara agama Saiwa Siddhanta. Tapi nanti kita akan jawab persoalan itu setelah yang satu ini. Oke. Pemirsa Dewata TV,
saya tadi menyampaikan satu hal, bahwa jawaban-jawaban atas persoalan spiritualitas yang sekarang ada mestinya dengan mudah dicari pada Bhagavad Gita. Tetapi kenyataannya begitu banyak orang yang hanya beragama secara Bhagavad Gita itu yang mengabaikan hal itu. Rupanya yang dominan di Bali sekarang adalah agama yang masih ya Sewa Siddhanta begitu, agama yang sebelumnya. Anda sepakat dengan hal itu? Ya, kalau ya bagaimana kita sepakat? Kita adalah orang yang termasuk bagian dari yang menjalani tradisi itu kan begitu kan. Benar. Jadi saya kalau melihatnya, ya saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan karena begini. Karena kalau kita misalnya dalam tanda petik hendak memberikan penjelasan sastranya dari apa yang kita kerjakan itu, orang lalu merujuk kepada Bhagavad Gita gitu. Benar. Nah, tetapi ketika kita kemudian ditunjukkan kepada praktiknya, ternyata tidak selamanya juga itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rujuk dalam rujukan sastra itu. Makanya kan saya di salah satu bagian dari buku itu juga saya mengatakan sebenarnya ada 3 persoalan yang dihadapi kalau kita berbicara Bali ke depan itu. Ya, kalau kita mau ngomong kelemahannya ya. Satu, saya kalau maaf saya menggunakan ini hanya sebagai bahasa perlambang saja. Sastra, guru, dan ashram gitu ya. Sastra itu kita masih minim sekali, misalnya buku-buku yang bisa menerangkan secara komprehensif tentang tadi misalnya. Satu, bagaimana persoalan Bhagavad Gita, dan kemudian dengan bagaimana soal Sewa Siddhanta. Itu bagaimana prakteknya di Bali itu kan masih jarang kita melihat. Ada orang yang menulis tentang itu, misalnya bagaimana cara sembahyang, apa itu Sewa Siddhanta secara umum misalnya gitu. Ada yang menulis, tetapi yang merangkum ini secara komprehensif sehingga menjelaskan praktek keberagamaan kita di Bali, itu yang belum saya temukan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga lemah dalam soal guru yang mengajar atau yang mendidik nih, acarya yang katakanlah gitu ya konsepnya itu, yang bisa memberikan pemahaman tentang soal ini, itu juga kita masih kurang. Dan kemudian lalu tempat belajar. Kalau tempat belajar, ya misalnya sekarang, ya coba kita pelajari berapa seriuskah generasi muda kita misalnya katakanlah melakukan pembedahan terhadap suatu tradisi misalnya dalam kaitannya dengan ajaran Hindu, kaitannya dengan pustaka yang referensinya misalnya ke pustaka suci Weda atau ke Bhagavad Gita. Belum pernah saya lihat. Atau kalaupun ada mungkin masih sedikit jumlahnya gitu ya. Dan itu sehingga tidak bisa kita katakan sebagai faktor yang signifikan untuk melakukan perubahan. Padahal kan sebenarnya ya kalau konon kalau orang mau berubah itu kan dibutuhkan dua jenis manusia kan. Satu yang manusia yang intelektual, dan yang kedua yang kaum intelijensia. Yang kaum intelektual ini melakukan perubahan sosial itu melalui pemikiran-pemikirannya, melalui gagasannya. Kelompok yang intelijensia ini melakukan perubahan itu melalui keterampilannya, melalui keahliannya, melalui skillnya. Dua manusia ini. Dan kita menurut saya dalam kedua hal ini lemah. Dan saya agak cemas juga. Dulu sebenarnya kan kita mempunyai tradisi intelektual yang bagus sekali, misalnya ketika muncul bagaimana perdebatan antara Bali Adjana dengan Suryakanta. Kenapa itu hilang? Tapi begini, Bali Adjana Suryakanta itu hanyalah elit saja yang berdebat. Oke, betul. Jadi yang sebagian besar masyarakat asik dengan dunianya. Tapi kita kembali dengan pernyataan Anda tadi. Siapa sih sebenarnya yang salah dalam hal ini? Apakah memang ada oknum barangkali atau penguasa yang sengaja menjadikan orang tetap bodoh karena di situ mereka akan mendapat masukan atau pendapatan dari kebodohan itu, atau memang kalau memang dijadikan pintar risikonya terlalu berat, mungkin Anda akan perubahan yang sangat dramatis radikal dalam budaya Bali. Anda bisa mantap. Iya. Kalau kita mempunyai model, kalau kita berpikir dengan model pemikiran Sangyang gitu kan, kalau dari apa namanya intelektual Cina itu kan, dia mengatakan negara kuat apabila masyarakat lemah. Oleh karena itu maka masyarakat tidak boleh diperkenalkan dengan soal tidak boleh bergaul luas, tidak boleh diperkenalkan dengan pengetahuan, tidak boleh diperkenalkan dengan hal-hal kebijakan, tidak boleh diperkenalkan dengan filsafat dan sebagainya. Karena itu akan membuat dia jadi kritis, akan membuat dia jadi cerdas. Tapi sebaliknya, kalau rakyat yang kuat maka negara akan menjadi lemah. Yang kemudian itu dikutip lagi oleh Thomas Hobbes mengatakan
Kalau negara yang kuat, maka yang dilahirkan adalah rejim yang otoriter. Tapi kalau rakyat yang kuat, atau civil society yang terlalu kuat, dan negara yang lemah, maka yang lahir adalah anarki. Dan kita kan selalu bermainnya di perimbangan di antara kedua kutub ini, kan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Anda. Saya tidak, terus terang, saya tidak mempunyai referensi apakah dugaan itu, tapi bisa jadi itu. Kita pantas bercuriga, gitu kan. Ya kalau kita sebagai ilmuwan kan kita harus curiga kan gitu ya, karena kecurigaan itu adalah awal dari kebijaksanaan katanya kan gitu. Awal dari penelitian. Bisa juga awal dari penelitian. Nah, tetapi begini, mungkin saya kira benar itu ya. Ada yang tetapi yang mau saya katakan bahwa ada pihak yang benar, entah secara sadar atau tidak, memang diuntungkan oleh keadaan semacam itu ya. Tetapi bahwa itu apakah itu by design, saya kira kita memerlukan riset tersendiri ya. Mungkin Anda sebagai sejarawan barangkali yang lebih tahu soal itu. Tetapi yang jelas bagi saya ini tidak boleh dibiarkan. Ini tentu tidak boleh dibiarkan karena begini kan, kalau di dalam masyarakat, kalau semakin kritis prinsip egalitarianisme itu berkembang, itu adalah ciri bahwa peradaban juga akan berkembang dengan sehat kan gitu. Karena tidak ada satu orang atau satu kelompok orang mengkooptasi pemikiran dan kemudian memaksakan itu sebagai mainstream yang harus diiniin kan, sehingga nangis pun orang harus seragam misalnya kan begitu kan. Itu kan tak mungkin. Nah ini yang perlu kita kembangkan di Bali, dan tanpa saya bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi saya melihat kurikulum pendidikan kita juga tidak mengajak kita untuk berpikir ke arah itu. Kalau saya tidak ke kurikulum, itu memang benar kurikulum, tapi yang menurut saya lebih serius adalah kurikulum pariwisata. Kalau pariwisata berdasarkan budaya tradisi, itu akan dipelihara terus. Nah, itu dia yang tadi, karena suka atau tidak kemudian sebenarnya kita dalam tanda petik mengeksploitasi apa yang disebut sebagai kekayaan budaya itu, tetapi logika yang berada di belakang sebenarnya sudah bukan logika preservasi, tapi logika komersialisasi. Maka menjadilah apa yang kita sebut sebagai perwujudan perwujudan konkret dari nilai budaya itu menjadi dia barang dagangan. Dia menjadi atau begini, komoditas. Konsep pariwisata budaya itu harus diubah, ataukah biarkan dia pariwisata budaya, namun definisi budaya mesti dikembangkan. Nah itu yang saya mau kita diskusikan kan. Sebenarnya saya lebih setuju dengan yang belakangan itu. Jadi definisi budaya itu yang mesti kita ini kan, yang mesti kita ubah. Misalnya, seberapa seriuskah orang pernah bertanya sekarang ini bahwa ada keberadaan masyarakat Bali sampai pada tahapan sekarang ini. Sebenarnya dia berawal dari nilai budaya masyarakat yang apa itu kan. Kalau orang mengatakan dia lahir dari nilai masyarakat agraris petani, tapi kan orang belum pernah melakukan penelitian yang mendalam tentang soal itu. Bagaimana kemudian itu menjadi tradisinya jadi berkembang, dan kemudian tanpa disadari itu menjadi sesuatu yang unik, tanpa disadari itu menjadi sesuatu yang menarik, tanpa disadari itu menjadi sesuatu yang berbeda dari masyarakat yang lainnya. Dan kemudian yang lahir dari situ kemudian adalah wah, ternyata yang berbeda, yang menarik, yang unik ini lumayan juga kalau dijual gitu kan. Menghasilkan uang kalau dijual. Nah, yang berbahaya adalah kalau pemikiran kita stop sampai di situ saja. Kan ini yang membahayakan. Kesemuanya kemudian akhirnya berlaku politik menghalalkan segala cara. Jadi kita bahas kembali. Jika budaya memang harus diredefinisi atau didefinisi ulang lagi, kira-kira kemana arahnya? Sebab yang kita tahu dalam praktek-praktek kebudayaan di Bali sepanjang sejarahnya, budaya itu sangat ditentukan oleh siapa yang berkuasa. Jika yang berkuasa, contoh saja sekarang misalnya elit A yang berkuasa, aturannya berbeda, kecenderungan budayanya berbeda. Tapi ada semacam grand bahwa budaya Bali mesti harus digiring ke pariwisata. Nah, kalau udah demikian, kemana kita harus belokkan? Ini kan tantangan masa depan. Kalau kita ngomong sekarang, kita kan yang logikanya begini loh. Itu kalau proses demokratisasi berjalan benar, hal yang seperti itu akan sulit untuk berkembang. Karena kan begini, kan kalau kita memilih rejim yang berkuasa itu kan pilihan kita. Harus ada kultur demokrasi yang
yang kuat pada kita untuk mulai. Saya memilih orang ini karena ada alasannya begini loh. Ini. Nah, tetapi kan masalahnya sekarang nggak begitu. Oke, memang kepala daerah misalnya sudah dipilih secara langsung, tapi logika yang bermain di belakangnya adalah logika bayar-membayar. Iya, saya akan mengajak Anda untuk berbicara pembenahan hukum, karena sebagai seorang doktor di bidang hukum, saya akan mengajak berbicara itu, kemana kita harus melangkah. Tunggu setelah yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, benang kusut itu akan coba kita lacak melalui hukum. Sebab jika memang segala sesuatunya bisa dibenahi, kita bisa menjalankan hukum dengan baik dan benar, karena di sini dalam buku ini juga dibahas persoalan itu, maka niscaya benang kusut itu sedikit demi sedikit akan terurai. Tapi bagaimana caranya membenahi hukum yang ada sekarang ini, karena segala sesuatunya bermula dari politik yang juga kusut. Karena hukum itu juga banyak dibuat oleh produk-produk politik yang kekusutan itu. Silakan Pak, gimana Anda bisa? Ya, itu saya kembali menyampaikan apa yang terputus tadi. Kalau kita berdemokrasi yang benar ya, ada kultur demokrasi, kita memang sudah berkembang baik gitu ya. Orang akhirnya akan menjatuhkan pilihan-pilihan rasionalnya dalam memilih seseorang. Dia dan orang yang dipilih itu dia akan takut sekali dengan konstituennya. Bukan karena hubungan soal bayar-membayar, tetapi ada persoalan apa yang dijanjikan oleh konstituennya, itulah yang harus diperjuangkan. Nah, inilah yang kemudian harus dirumuskan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, misalnya kalau di negara-negara maju kan berkembang, kalau misalnya di tingkat tata kota, di tingkat kota misalnya apa yang dinamakan town hall meeting dan sebagainya, disitulah dia akan menyerap itu. Nah, tetapi karena ini hubungannya bayar-membayar, kan selesai membayar, sudahlah kan gitu kan. Yang dibayar merasa tidak ada tanggung jawabnya, kemudian yang memerintah juga begitu, akhirnya kebijakan yang lain itu kan berbeda-beda. Itu satu hal ya. Nah, masalahnya adalah kita ngomong demokrasi sekarang ini, kan kita masih menempatkan demokrasi itu hanya sebagai bagian dari sistem politik. Dia belum menjadi bagian dari sistem nilai. Itu yang menjadi soal. Oleh karena itu maka kita sebenarnya baru demokrasi prosedural saja. Kita belum masuk ke substansinya. Harusnya kan misalnya pejabat publik yang didudukkan di suatu jabatan itu oleh suara langsung dari pemilihnya, dia akan sangat takut dengan pemilihnya. Sekarang kan enggak. Sekarang bukan kepada itu, tetapi kepada siapa yang kelompok kepentingan mana yang kira-kira akan paling potensial untuk mengganggu kedudukan dia. Itu yang jadi persoalan ya. Nah, mestinya yang kultur yang seperti ini tidak terjadi di dalam alam demokrasi. Nah, kalau kita sudah bisa mendekatkan antara pejabat publik yang dipilih dengan konstituen dan hubungan itu sehat, artinya memang pemilihan si pejabat publik itu memang ada karena pertimbangan rasional, karena kita menganggap dia mampu, maka tentu saja grand design yang Anda sampaikan tadi tidak mungkin akan keluar dari sudut pandang apa yang diyakini oleh publik sebagai kemana harusnya dia bergerak membuat kebijakan itu. Ya, kita sadar sekarang hukum memang ya tidaklah seperti yang kita harapkan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sebenarnya definisi hukum. Dalam buku ini saya membaca kalau hukum bagus asalkan kalau hukum kacau asalkan pers bagus tidak jadi persoalan. Gimana sebenarnya itu? Dan gimana pers sekarang di Bali? Nah, ini lagi satu hal ya. Kalau pers itu kan dia begini. Saya waktu ketika masa-masa pemberedalan dulu itu ya. Saya ingat ada satu tulisan, kalau nggak salah siapa, saudara Stanley mungkin menulis itu. Dia mengatakan kalau di masa otoriter, ancaman terhadap kemerdekaan pers itu datang dari negara. Kalau sekarang di masa demokratis, ancaman terhadap pers itu bukan hilang, tetapi bukan lagi datang dari negara, cuman bukan hilang ancaman itu. Karena ancaman itu akan datang satu dari pemilik modal, dan yang kedua dari kelompok-kelompok masyarakat yang tidak toleran terhadap perbedaan. Nah, ini yang menjadikan pers sekarang juga begitu. Nah, sekarang misalnya kita kan tidak bisa
oleh karena itu kita tidak bisa melihat misalnya sepenuhnya apakah ini memang fakta yang sesungguhnya atau di situ ada logika permainan modal di belakangnya, sehingga misalnya editorial boardnya itu bisa memerintahkan sesuatu, ini loh yang harus Anda tulis gitu kan. Nah, karena kepentingan si pemilik modal. Kan ini yang perlu. Oleh karena itu masyarakat juga harus kritis dalam melihat itu. Jadi kalau saya mengatakan bahwa betapapun buruknya suatu undang-undang gitu ya. Itu kan pernyataan Abraham Lincoln. Dia mengatakan, kalau Anda dihadapkan pada dua pilihan, mana Anda akan pilih? Mempunyai undang-undang yang buruk atau mempunyai pers yang baik? Saya tidak akan ragu, saya akan memilih pers yang baik, kan gitu dia bilang. Karena harapannya adalah apabila pers itu bekerja memang sesuai dengan katakanlah dengan idealnya dia sebagai pembela yang disebut sebagai kepentingan publik itu, maka penguasa memang tidak perlu cemas. Bahkan pers itu memang menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Dia adalah menjadi semacam kondisi sine qua non, menjadi syarat yang tidak bisa ditiadakan bagi lahirnya pemerintahan yang baik. Karena sebaiknya pemerintahan itu harus memerlukan kontrol. Kan siapa mengatakan? Ada seorang sarjana mengatakan, untuk menguji kepribadian seseorang, untuk menguji jiwa dari seseorang, berilah dia kekuasaan. Tapi jangan pernah dibiarkan kekuasaan itu hadir tanpa pengawasan. Gitu. Kan salah satu pengawasannya adalah pers, kan? Ya, Anda begitu lama berkecimpung di politik nasional. Tentu Anda sering bersinggungan dengan pers nasional, dan ketika pulang ke Bali, tentu bersinggungan pula dengan pers lokal. Bagaimana satu dekade ini? Ada kemajuan dari sebelumnya? Ukurannya adalah barangkali pra-reformasi. Kalau yang dimaksud kemajuan itu adalah kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat, ya kita maju sekali. Ya, betul. Bahkan kita disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ya. Nah, dan itu bukan berarti, sekali lagi, itu bukan berarti tidak ada ancaman terhadap kemerdekaan pers itu. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang kemerdekaan kita untuk menyampaikan pendapat, ya kita maju sekali. Nah, cuman ancaman itu juga tidak habis tidak hilang dengan sendirinya. Gitu. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, Bali dan tantangan masa depan. Apakah perilaku pers sekarang akan menjadi salah satu faktor yang memberatkan tantangan Bali di masa yang akan datang, terutama pers lokal? Dia bisa menjadi memberatkan, kalau kembali kepada tesis saya, apabila di situ pengaruh modal, pengaruh kapital, pengaruh uang, dan kelompok-kelompok yang tidak toleran ini signifikan dalam menentukan lahirnya sebuah pemberitaan, baik itu media cetak maupun elektronik. Nah, itu. Tetapi dia akan menjadi berguna, akan menjadi sehat apabila faktor ini tidak cukup signifikan. Karena kita tidak bisa meniadakan sama sekali. Ya. Lalu menurut pengamatan Anda, pers di Bali ideologinya kemana? Apakah ke modal atau memang ke pemberitaan yang sebenarnya atau apa? Kalau kita ngomong pers di Bali sekarang dengan, saya tidak tahu jumlah sekarang ada berapa ya, tetapi secara umum aja, secara umum menyebut nama. Ya, secara umum saya masih melihat sebagian besar masih berada pada jalurnya lah gitu ya. Bagian besar masih ada pada jalurnya, walaupun ya ada yang mencoba. Sebentar dulu, itu jalur hijau, jalur kuning atau apa? Jalur hijau duit. Jalur hijau maksudnya. Jalur hijau duit. Jalur yang yang saya maksud adalah jalur yang sesuai dengan idealisme pers itu, kan gitu yang saya katakan tadi. Dibandingkan dengan pra-reformasi, kita kan sama-sama aktif di zaman itu. Semarak pers itu luar biasa, tapi sekarang bagaimana kira-kira? Gini, ada yang kemudian agak mungkin saya ini ya, perlu kita kritisi gitu ya, bahwa kalau menyampaikan pendapat secara tajam atau secara kritis itu sangat berbeda loh dengan menyampaikan pendapat secara kasar. Itu kan berbeda jauh. Nah, maaf, yang saya sebutkan terakhir ini kadang-kadang muncul di dalam soal ini. Ini yang saya ini kan. Kita sudah sedikit garis bawahi, memang ada sedikit, kita mesti wanti-wanti pers kalau tidak dikelola dengan bagus akan menjadi tantangan yang terberat untuk Bali yang akan datang. Benar, jangan lupa ada kan seorang filsuf dari orang filsuf eksistensialis Soren Kierkegaard, dia mengatakan bahwa acap kali pers itu selalu berlindung di balik kepentingan publik. Tetapi ketika ternyata dilacak lebih jauh, ternyata publik itu adalah anonim.
Nah inilah kita artinya di sini tetap diperlukan daya kritis yang muncul dari masyarakat sipil ini. Iya, saya akan mengajak Anda berbelok sedikit ke arah yang kedua dari buku ini adalah Anda mencemaskan adat istiadat. Berarti di dalamnya tentu adalah desa adat. Padahal yang Anda bayangkan tentang atau sebagian besar pengamat-pengamat tentang budaya membayangkan bahwa adat atau desa adat di masa lampau di zaman kerajaan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, kuat, otonom, hebat. Padahal kenyataannya desa adat itu baru terbentuk di zaman kolonial Belanda. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara persoalan itu, tapi tunggu setelah pariwara yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, sebenarnya masih ada beberapa persoalan yang perlu kita bahas dalam tema ini, di dalam buku ini. Tapi rupanya barangkali kesempatan kita akan sangat terbatas. Saya akan mengajak Saudara Falguna untuk berbicara mengenai adat istiadat. Apa sih sebenarnya yang dia cemaskan? Padahal seperti yang saya katakan tadi, desa adat itu tidak seideal yang digambarkan. Apalagi di zaman sebelum kekuasaan, sebelum Bali jatuh ke tangan Belanda. Apa sih sebenarnya yang cemaskan dari desa adat kita? Ya, begini. Filosofi dari desa adat kita kan bagus sekali sebenarnya, gitu ya. Membangun harmoni, kemudian di situ. Cuman yang menjadi soal adalah desa adat kita itu dibiarkan tertinggal. Dia berkembang dengan alam pikirannya yang di zaman abad pertengahan dulu itu. Dari zaman itu. Kalau Anda mengatakan pengakuan formalnya itu datang pada waktu masa kolonial, memang betul ya. Makanya di situ disebut yang muncul istilah pertama adat Rijksgemeenschap kan. Itu kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, memang ada bagian politik Belanda di situ. Ada satu penelitian dari, kalau tidak salah, dari Profesor Raymond Kennedy yang meneliti khusus kenapa Belanda sengaja memelihara apa yang namanya hukum adat ini. Itu tujuannya kan begini kan. Potensi untuk lahirnya konflik itu kan sebenarnya dari sana. Dan dia tidak mendapatkan keuntungan ekonomi apapun kalau mengurus itu. Oleh karena itulah bagian itu diserahkan kepada Bumi Putra. Dia kan kelompokan masyarakat Indonesia pada waktu itu menjadi tiga kan. Satu, golongan Eropa dan yang dipersamakan. Yang kedua, golongan Timur Asing. Dan yang ketiga, golongan Bumi Putra atau Inlander atau masyarakat Indonesia asli itu. Nah, untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan adat ini diserahkan kepada masyarakat Indonesia asli ini. Ya, kita menganggap itu bagian dari politik etis, bagian dari penghargaan terhadap tradisi asli. Mungkin ada benarnya, tapi juga ada bagian politik yang lain yang bekerja di situ. Yaitu karena Belanda tidak mendapatkan keuntungan ekonomi apapun kalau dia juga mengurus soal itu. Oleh karena itu udahlah kamu urus sendiri ini. Sehingga nanti kalau terjadi konflik, dia tidak akan menentang Belanda, tapi akan menentang orang-orangnya sendiri yang diberikan pimpinan, yang menjadi pimpinan atau fungsionaris adat itu. Dan oleh karena itu, saya juga mempelajari itu. Tapi ini baru memerlukan penelitian lebih jauh. Di dalam waktu Belanda masih menguasai kita, itu ada namanya proses penundukan diri. Penundukan diri itu orang dari kelompok yang tadi itu ya, misalnya dari golongan Eropa, Timur Asing dan ini itu, ada orang yang dibolehkan menundukkan diri kepada tiga kelompok ini kan masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda gitu ya. Orang dari masyarakat yang golongan Indonesia asli ini boleh menundukkan diri untuk kepada mengikuti hukum Eropa, tapi tidak pernah terjadi sebaliknya. Ya, langsung aja karena waktu kita terbatas. Ya. Apa sih sebenarnya yang Anda cemaskan dari adat Bali? Gini, yang mau saya cemaskan adalah dia bisa menjadi faktor yang berbahaya kalau dia dibiarkan tetap tertinggal. Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan nyata dari pemerintah daerah khususnya. Saya mengusulkan di dalam buku itu agar dianggarkan secara resmi di dalam APBD kita untuk membina satu desa adat kita sendiri dan fungsionaris adatnya. Jadi desa adatnya dan fungsionaris adatnya. Melalui pembinaan yang berkelanjutan itulah kemudian desa adat kita didekatkan dengan persoalan-persoalan demokrasi, didekatkan dengan persoalan hak asasi manusia, didekatkan dengan persoalan globalisasi, didekatkan dengan persoalan perubahan lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pemahaman yang ada di tingkat desa adat ini bisa ketemu.
Nah kalau sekarang kan berbenturan terus. Belum lagi persoalan ini wewenang desa dinas atau wewenang desa adat dan sebagainya. Yang punya kukul saya loh, yang punya masyarakat. Nah kan yang sekarang terjadi begitu. Karena apa? Karena persoalan dalam menata Bali ini, kebijakan pemerintahan itu belum pernah dibuat secara sinergis dengan apa yang ada dalam pemahaman masyarakat. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bincangkan itu, karena pada kenyataan banyak sekali orang yang merasa nyaman dengan adanya adat tetap seperti sekarang. Itu persis seperti yang dilakukan oleh Belanda. Tetapi sebelum kita menutup acara ini, ada satu hal yang ingin saya kejar juga dari Anda. Karena saya ingat ketika berdiskusi di, kalau tidak salah, gedung DPRD Denpasar pada waktu di Jalan Melati, Anda sebagai pemakalah yang sedang getol-getolnya memperjuangkan otonomi di tingkat kabupaten, kan? Betul. Nah, saya menolak di tingkat provinsi. Anda yang mengusulkan di tingkat provinsi, tetapi ternyata itu banyak sekali apalagi yang teman-teman lain yang juga sepakat dengan itu, tapi ternyata perjuangan kita kalah. Ternyata yang terjadi adalah di tingkat kabupaten, dan di buku ini juga Anda sebutkan. Kira-kira bagaimana Anda sekarang menilai hal itu? Iya, saya masih tetap dengan pendirian saya bahwa Bali sebenarnya hanya membutuhkan satu daerah otonom. Sebab saya pernah mengkaji ini secara serius dengan teman dari ekonomi misalnya. Dengan asumsi penduduk Bali 4 juta. Kalau kita misalnya, sebab dengan satu daerah otonom itu artinya kita tidak memerlukan bupati yang otonom, kita tidak memerlukan lagi DPR di kabupaten, tidak memerlukan lagi dinas-dinas itu. Banyak sekali uang yang bisa kita saving untuk itu, dan kita bisa gunakan itu untuk kemajuan Bali. Sebentar dulu, lemahnya jika untuk Bali yang kecil oke, Lombok barangkali oke. Tetapi bagaimana kalau Jawa Timur? Bagaimana kalau yang besar-besar? Gimana solusinya? Tidak masalah, karena di dalam Undang-Undang Dasar kita sudah dikatakan bahwa untuk kekhususan atau keistimewaan tertentu itu diberikan landasannya dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi memang tidak niat pembentuk Undang-Undang Dasar sejak dulu, sejak sebelum perubahan, itu memang tidak pernah ada niat untuk menyeragapan sistem otonomi kita di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa berkembangkan sesuai dengan potensi. Saya masih ingat salah satu poin dari makalah Anda saat itu. Jika tetap dilaksanakan otonomi di tingkat kabupaten, maka akan muncul raja-raja kecil dan kita akan bertempur. Dan itu apakah terbukti sekarang? Ya itu terjadi kan sekarang. Contohnya apa? Ya itu lihat aja pertempuran bupati dengan gubernur sekarang dalam soal RT. Saya sudah tahu cuma memancingnya. Iya, itu aja. Itu kan sudah terjadi. Saya cuma satu pesan ya kepada para bupati kita atau gubernur kita juga. Tolonglah ketika Anda menyampaikan pendapat sekarang, jangan Anda mengambil posisi dari pihak yang sedang berkuasa. Nanti ketika Anda sudah menjadi rakyat biasa, Anda akan menjadi pihak yang membutuhkan RT RW yang sekarang ini. Nah, salah satu ekses saya pernah membaca di internet beberapa hari yang lalu, memang sudah diakui oleh pemerintah pusat banyak sekali kebocoran, terutama orang-orang yang harus menombak untuk menjadi pegawai negeri, karena atas dasar itu kemudian akan diadakan sentralisasi penilaian pegawai negeri seperti UMPTN, pemilikan mahasiswa. Nah, terus di Bali, apakah itu yang sudah Anda cemaskan dulu tahun 99 itu? Saya belum berpikir sebenarnya ke sana, tetapi saya setuju bahwa dalam persoalan penerimaan pegawai negeri sipil, suka atau tidak, kalau kita mau maju dan kita memang benar-benar mau melahirkan PNS yang benar-benar sebagai pelayan publik, memang kita harus menerapkan prinsip meritokrasi. Nah, bagaimana jalan menuju prinsip meritokrasi itu? Itu apakah dengan cara sentralisasi seperti itu lebih ini, atau masih dengan desentralisasi? Saya kira itu masih kita perlu kajian lebih jauh ya. Tetapi yang jelas, saya berani memastikan, kalau penerimaan pegawai kita tidak menggunakan prinsip itu, ya kita selamanya kita akan jalan di tempat seperti ini. Seperti sekarang ini. Berarti yang Anda cemaskan muncul raja-raja kecil sebenarnya. Oh iya. Dan itu raja kecil, dan itu dilegalisasi oleh undang-undang, itu masalahnya. Dilegalisasi oleh undang-undang. Apa buktinya? Gimana kalau bisa? Ya kan sekarang begini. Saya pernah menulis satu artikel, tapi sayangnya tidak dimuat di dalam surat kabar. Saya judulnya, betapa tidak menariknya menjadi gubernur sekarang. Saya menulis seperti itu. Ya, karena dia dikalahkan bupati ya. Karena apa? Karena kewenangan gubernur tinggal kewenangan koordinasi dan sedikit kewenangan supervisi. Jadi buat apa jadi gubernur? Lebih enak jadi bupati, jadi wali kota. Dia sebagian besar kewenangan untuk mengurus itu ada di mereka kok. Nah, tapi persoalannya sekarang adalah, ya, ketimpangan kan terjadi di ini. Begitu besarnya pendapatan Badung bandingkan dengan kampung saya misalnya di Bangli yang begitu kecil, dan sebagian itu tidak bisa ditangani oleh gubernur karena bukan kewenangannya, itu bupati yang bisa menangani. Nah, orang kemudian berpikir,
Dan kadang-kadang kecilnya PAD itu menjadi excuse gitu loh. PAD kita kan sangat kecil. Padahal belum tentu juga. Karena PAD yang besar itu belum tentu juga berarti rakyatnya makmur dan karena masyarakatnya juga yang terdidik juga berarti tinggi. Belum tentu begitu. Bagaimana kalau PAD-nya yang tinggi itu dikorupsi? Gitu kan? Orang mungkin saja PAD-nya rendah, misalnya. Orang baru mulai belajar berusaha, tidak dikenakan retribusi. Sehingga dia bisa berkembang, dia bisa merekrut misalnya 20 tenaga kerja. Itu berarti kan tingkat kesejahteraan naik, tapi mungkin PAD dari kabupaten itu rendah. Jadi tidak ada logika yang lurus atau tidak paralel antara persoalan peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan. Itu yang harus menjadi catatan kita. Sekarang masalahnya bagaimana kita melahirkan pejabat publik yang benar-benar mempunyai idealisme sebagai public servant. Itu yang perlu kita kejar. Berarti kita harus memotong satu generasi begitu ya? Iya, iya, mungkin. Iya, mungkin. Ya, pemirsa Dewata TV, banyak hal yang sebenarnya kita bisa gali dari saudara Dr. Dewo Palguno, SH, MH. Namun memang waktu yang membatasi kita, tapi ada baiknya kita memanfaatkan sisa-sisa waktu ini untuk meminta sekedar pandangan atau pendapat Dewo Palguno, bagaimana sebaiknya Bali ke depan supaya bisa meminimalisir tantangan-tantangan itu dan Bali ke depan bisa lebih jauh, lebih bagus dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Kalau saya boleh mengarahkan mungkin dengan satu kalimat pendek saja, kalau toh dengan undang-undang yang sekarang, misalnya kewenangan itu diberikan kepada bupati dan wali kota yang ada di Bali, karena memang itu faktanya hukum positif yang berjalan sekarang. Tetapi saya sangat mengharapkan para bupati dan wali kota ini di bawah koordinasi gubernur mau duduk bersama, membuat perencanaan bersama tentang bagaimana membangun Bali ini ke depan, di mana orang boleh membangun apa, dengan cara bagaimana, itu harus merupakan kesepakatan bersama. Itu saran saya yang terakhir. Tapi kalau itu mungkin ada saran lemahnya juga, karena gimana pun mereka itu ada partai politiknya di belakang. Mungkin Anda mesti beri saran juga kepada partai politik. Nah, kalau mengenai partai politik, saran saya akan menjadi klasik dari dulu adalah udahlah, modernisasi dirilah. Terus sekarang saya belum lihat ada partai politik yang berpikir modern. Misalnya dari fungsi agregasi politik, fungsi komunikasi politik, fungsi rekrutmen, fungsi sosialisasi politik. Kita jujur saja. Terpenting jangan gunakan orang yang duduk mewakili Anda itu kepentingan politik Anda, kan gitu ya? Ya itu lah. Mana dari keempat fungsi yang saya sebutkan yang sudah terlaksana dengan baik sekarang belum ada, ya sudah. Ya, demikian pemirsa Dewata TV, sudah 60 menit saya mengajak Anda untuk berdiskusi dengan saudara Dewo Palguno. Banyak hal yang mesti kita petik hari ini, semoga Anda manfaat. Mari kita tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.